Usia 40 itu adalah usia yang di situ habit kita itu seperti sudah terkunci gitu. Semua kematangan pribadi, kematangan sosial, kematangan ekonomi, kematangan emosi itu biasanya diraih di usia 40. Lebih overthinking, lebih ngerasa ini insecure kalau yang umur kepala 4 ya. Nah, saya tuh ingin menemani mereka gitu. Bagi sahabat ngaji cerdas yang usianya masih di bawah 40, mungkin bisa mengambil jejak-jejaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih ngaji cerdas sekarang agak beda ya. Penumpangnya penuh, mau berangkat kayak angkot nih. Alhamdulillah. Jadi sahabat ngaji cerdas, kita ngobrol santai dengan bapak-bapak gitu ya. Katanya usia 40 itu usia yang puncak begitu ya. Sehingga ketika sudah 40, 41, 42 jadi kayak segitiga, 40 itu di puncak, kemudian turun, jadi kayak 60, 70 udah kayak bayi lagi. Nah, alhamdulillah nih, di depan saya, senior-senior saya semua nih, usianya sudah menginjak, bahkan lebih ya, ada yang 41, 42, 43, ada yang 60 ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah 40. Nah, bagi sahabat ngaji cerdas yang usianya masih di bawah 40, atau 30, 20, mungkin bisa mengambil jejak-jejaknya nih, masa mudanya seperti apa, kita lihat pengalaman-pengalamannya, kesehatannya, kemudian keilmuannya kita belajar dari mereka semua nih, kita ngobrol santai gitu ya. Saya kenalkan dulu nih, dari ujung sana ada Bong Chandra ya, kita manggilnya Pak Kocan atau Pak Chandra. Beliau punya program namanya Marwan Talk gitu ya. Nanti silakan dicari di YouTube atau di website Marwan Talk. Insya Allah di sana ada edukasi tanaman, edukasi bisnis, motivasi dan sebagainya. Nah, yang kedua ada Ustadz Dhani Ardiansyah. Beliau USA, orang Sunda asli ya, Insya Allah. Beliau pengusaha, penulis, fotografer, videografer, boleh ya? Semuanya lah pokoknya lah ya. Beliau ini kalau nambah lagi anak berapa ya? 7 lagi jadi ke-11an ya. Laki-laki semua nih. Ya betul ya? Masya Allah. Beliau juga usia 40-an nih. 40 berapanya nanti kita tanya langsung ya. Nah, kemudian di sini ada yang kalau lihat dari casing ya kelihatan ya, usia 40 up-nya itu kelihatannya. Ini ada Pak Ayi nih. Ayi apa Ayi gitu. AI ya. Kalau sekarang boleh dipanggil AI ya. Beliau juga sama nih, usianya 40 up juga nih. Agak lebih dikit ya. Iya, walaupun casingnya kayak 16 ya. Boleh ya berpendapat sendiri ya. Nah, beliau pengusaha. Beliau praktisi pokoknya macam-macam lah ya. Nah, nanti kita belajar sama beliau. Nah, nanti juga ada bocoran nih, depan nih apa ini kita jelasin nanti. Siapa tahu nanti mau dibagi-bagi sahabat ngaji cerdas ya begitu ya. Nah, kita sapa satu-satu, kita tanya satu-satu nih. Dari yang itu dulu deh, yang ujung deh. Karena mic-nya masih ada 2, nanti insya Allah episode berikutnya kita pakai 4 ya. Amin. Oke. Gini aja kali ya. Taruh dong, nanti lama. Oke, siap. Gresek ya. Siap. Nah, ini panggilannya apa nih? Bong Chandra, Pak Chandra, Pak Kocan atau Marwan Talk? Pak Chandra aja. Pak Chandra. Nah, Pak Chandra, mungkin sahabat ngaji cerdas kan belum kenal nih. Pak Chandra itu siapa? Kegiatannya hari-hari apa? Dia usia 40 tahun ini, 40 tahun berapa disebutkan ya? Dari kesehatan, dari mendidik anak, terus mungkin circle-nya itu sekarang 40 itu seperti apa? Mungkin kalau kita ya Pak ya, usia 20 tahun, 19 tahun kan circle-nya beda-beda tuh, ya nongkrong-nongkrong apa. Apakah circle yang sekarang itu adalah hasil dari keputusan-keputusan masa lalu? Dulu kita kumpul sama siapa, kemudian terakumulasi, ya saya nyamannya dengan orang-orang seperti ini. Karena kan padi yang hari ini kita panen, nanamnya nggak kemarin sore begitu ya. Nah, silakan Pak Chandra. Dijelaskan kenalan dulu, nggak usah lama-lama ya, jangan sampai sehari gitu ngobrol. Iya, saya sampai ngasih jam tuh Pak, tenang aja. Makanya pertama itu ini ya,
Introduce. Masya Allah, ini senior semua nih. Jadi kalau nama itu sebenarnya nama saya Chandra Marwanto sebenarnya. Wong Jowo gitu kan. Cuman karena kurang keren jadi dibikin Chandra Marwanto gitu loh. Jadi talking about anything lah gitu. Ya, terus ada bahasa Inggris gitu ya. Iya dong, itu usia 41. Sekarang 41, 42, 43, jadi kita kayak anak tangga gitu. Nah, kesini turun lagi ya? Iya, saya di ujung sana ya. Iya. Saya belum 40. Tapi soal usia atau angka itu sebenarnya menurut saya tuh tua itu pasti Pak, tapi dewasa pilihan gitu kan. Keren. Iya. Jadi kalau denger itu. Iya, dan kalau misalnya kita selalu bernostalgia dulu saya kayak gini, itu tua. Tapi kalau orang yang selalu saya besok akan gini, tahun depan gini, itu orang muda baru. Karena dia selalu merencanakan ke depan. Jadi saya selalu merasa muda sih Pak. Waduh. Gitu. Menurut Pak Chandra. Oh iya, benar. Nah, terus kalau ngomongin masalah introduction ya, kalau sekarang kan usaha iya. Saya lagi ada ini Pak, ada keresahan ya. Saya tuh lagi pengen menemani teman-teman pengangguran lah. Karena kan tingkat pengangguran sekarang kan semakin tinggi tuh, apalagi dengan AI atau apa. Bukannya udah dijanjiin Pak 19 juta lapangan kerja itu? Iya, apalagi yang penganggurannya di usia 30, 40 atau 50 kan mereka pasti ngerasa itu udah susah untuk masuk ke kerja lagi. Saingannya agak ketat. Iya, benar. Lebih muda. Sama dia lebih overthinking, lebih ngerasa ini kalau insecure kalau yang umur kepala 4 ya. Nah, saya tuh ingin menemani mereka gitu loh. Kenapa saya menemani? Karena memang saya hampir 15 tahun lebih, bahkan 17 tahun tuh nganggur, Pak. Jadi saya 17 tahun nganggur, jadi saya pengangguran senior nih. Tapi gitu. Kan ada income. Iya, itu ngomongin masalah income. Cuman kan kita perlu menjaga mental health-nya si pengangguran kan, gitu. Mereka kan banyak yang kena mental, ada yang ngerasa insecure atau apa. Nah, saya tuh menemani gitu loh. Karena kalau saya ngerasa menggurui mereka, ya saya nggak ngerasa lebih. Cuman minimal saya bisa memberi pengalaman lah gitu. Jadi intinya ke depan itu saya ada program untuk menemani para pengangguran yang khususnya kepala 3, 4, 5 biar mereka tuh menjalani hidup tuh seperti apa sih gitu. Jadi mereka nggak ngerasa down atau apa. Nah, itu yang pengen saya lakukan. Tapi intinya kepala 4 itu sebenarnya the real life itu kepala 4, Pak. Karena satu doang nih, saya single message saya itu kepala 4 kenapa ngerasa kepala 4 itu adalah hidup sesungguhnya. Karena Nabi itu menjadi Nabi di kepala 4. Oke. Aku beri aja, gitu aja. Situ dulu ya. Ya. Pertanyaannya satu tadi. Pak Chandra berapa? 17 tahun nganggur tadi? 17 tahun. 17 tahun. Artinya kan ada income ya. Bukan nganggur mungkin ya, tapi nggak seperti orang lain yang mungkin office hour dan sebagainya. Benar. Tapi income ada. Nah, apa Pak rahasianya? Bisa punya banyak waktu, tapi income juga ada begitu Pak. Mungkin ada tips buat teman-teman di sana Pak. Oh, ini kita kalau sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak. Iya. Nih masih belum kebagian. Kepala 4 itu sebenarnya bukan ngitung dari bawah Pak. Oh. Kepala 4 itu adalah ngitung dari ujung. Jadi kalau misal orang meninggal di umur 63 berarti ngitung mundur bukan dari bawah gitu. Jadi berapa lama lagi kita hidup. Nah, kalau kita ngitung mundur, kita mindsetnya bukan ambisius tapi kalau nanti mati kita mau bawa apa? Nah, pertanyaan tuh itu kenapa bisa kayak gitu? Kalau saya simpel sih Pak. Saya cuman yakin sama surat Hud ayat 16 ya. Masya Allah. Jadi rizki minallah gitu loh. Jadi baca dulu Pak. Coba. Gitu. Ya intinya rezeki itu bukan karena manusia atau perusahaan atau apa, tapi karena Allah gitu. Antum mau tidur-tiduran juga kalau mau Allah dijamin hidup gitu. Tapi kan kata Allah ikhtiar dulu. Nah, ikhtiarnya itu seperti apa? Begitu. Nah, aneh nggak ngomong bahas panjang ikhtiar ya. Cuman kita framing rizki minallah aja, rizki dari Allah Pak. Antum mau ikhtiar mau kagak itu dari Allah gitu loh. Itu aja sebenarnya. Jadi kita semua meyakini hal itu. Insya Allah nganggur itu piece of cake lah. Iya Pak. Cuman realistisnya tuh mau ngapain? Iya. Nah ini. Gitu. Kalau pertanyaan tuh saja gini. Kesalahan pertama orang-orang itu adalah mereka itu haus motivasi. Terus mereka ngejar mimpi. Tapi kesalahan mereka itu mereka tidak membuat sistem Pak. Saya biarpun 17 tahun nganggur. Tapi kalau antum ngecek Google Calendar saya full. Oh, Masya Allah. Karena saya selalu tahu apa yang bakal saya lakukan besok, pekan depan, bulan depan gitu. Itu rahasianya berarti terplan. Iya. Itu yang saya dapat. Berarti walaupun nganggur punya perencanaan. Iya. Sepekan ke depan mau ngapain? Iya. Sebulan ke depan mau ngapain? Iya.
goalnya apa, begitu ya. Iya. Jadi waktu yang kita atur, bukan waktu ngatur kita, begitu ya. Betul. Jadi bukan goal doang, tapi building system. Jadi saya udah Masya Allah. seperti Berarti kalau anak-anak sekarang ketika tahun baru resolusi 26 begitu ya mungkin ya. cuma 2 pekan gugur gitu kan. Kalau saya kan memang udah saya planning 6 bulan. Jadi ketika goalnya ada, saya udah komit di situ. Jadi ketika saya lagi down, ya saya lihat, oh iya saya harus lakuin ini nih walaupun lagi down gitu. Jadi nggak ada waktu yang sia-sia, wasting time. Oh nggak scrolling screen time-nya nggak lebih dari 1 jam Iya, gitu iya, tiap iya. harinya gitu. Masya Allah, luar biasa ya Iya. Pak Marwanto ya. Jadi bisa diambil tuh. Jadi walaupun nganggur 17 tahun, tapi ada income tuh, ada passive income. Caranya tadi plan, walaupun beliau nggak buka usahanya apa, begitu ya. Mungkin ada di marwantok.com itu ya, Iya, mungkin iya, ya. iya. Silakan ya. Mantap. Tapi kalau ada klik saya dapat afiliasinya. Nah, sekarang pindah ke udah. Oh iya Mas. Pasang mic-nya tadi Pak Chandra kebalik, yang kecil di sini. Oh iya, sorry. Lalu Holy Land. Jadi, nah tadi Pak Chandra usia 41 ya. Ya. Berarti kelahiran 84 ya. 83. Bentar. Oh, 84. Itu pokoknya generasi 80, yang muda saya doang sih kayaknya. Iya. Saya 87. Nah, sekarang ke generasi 83 ini. Ganjil ya. Nah, Pak Dhani, tadi kalau tadi Pak Chandra sudah cerita nih, walaupun singkat padat gitu ya. Karena kalau nggak di stop dia sampai subuh ini. Iya. Pak Dhani nih, kalau saya lihat di Pak Dhani satu nih, sahabat ngaji cerdas. Saya kalau ada puisi, tulisan, kata-kata, ini stoknya banyak nih Pak Dhani nih. Kalau nulis copywriting luar biasa. Nah Pak Dhani, tolong diperkenalkan Pak Dhani itu siapa, kemudian di usia 40 tahun ini kira-kira apa nih puncaknya yang sudah pernah dicapai baik dunia maupun akhirat begitu. Terus tips-tipsnya apa aja? Silakan Pak Dhani. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Asep dan sahabat ngaji cerdas sudah dikasih satu frame dengan orang-orang luar biasa ini, Masya Allah, luar biasa ini ya, bertepatan dengan Isra Mi'raj ini, Iya, peringatan Isra Masya Mi'raj ini ya. Allah. Kalau misalkan mau Berkah. Cuaca cerah juga. mau digali sampai dalam ini kayaknya luar biasa maknanya. Oke, perkenalkan, nama saya Dani Ardiansyah ya. Saya orang Sunda asli. Saat ini anak 4, laki semua, tinggal di Cibinong. Terus apa tadi? Mengejutkan juga sih tadi mendengar ternyata Pak Chandra ini sangat terschedule gitu ya. 6 bulan ya Pak. 6 bulan tuh sudah punya waktu terisi gitu di Google Kalendernya, luar biasa ya. Sepertinya saya nggak terlalu seperti itu tuh, nggak terlalu terencana dengan baik seperti itu. Saya lebih ke mengikuti ini aja, ya minimal rencananya tidak sepanjang Pak Chandra gitu. Luar biasa ya, Google Kalendernya lebih teratur. Nah tadi di usia 40 ya, ada pepatah barat bilang life begin at 40 gitu ya. Life begin at 40 itu berarti semua kematangan pribadi, kematangan sosial, kematangan ekonomi, kematangan emosi itu biasanya diraih di usia 40 gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah itu kita dapatkan atau kita persempit? Pertanyaannya apakah itu saya dapatkan gitu ya di usia sekarang gitu. Life begin at 40 ini apakah kematangan itu saya dapatkan? Tidak semua, atau mungkin sudah pernah didapatkan di sebelum 40 gitu ya Pak Asep. Tapi di waktu sekarang ini lebih ke ini sih, ternyata betul tadi kata Pak Chandra tuh, pertama soal rezeki. Allah tuh betul-betul sudah menakar rezeki tidak tertukar, rezeki tidak akan tidak akan hilang gitu ya, karena rezekimu di usiamu segini ya segitu gitu. Pernah mendapatkan rezeki lebih di usia sebelumnya, ya berarti itu itu fase yang sudah pernah kita lewati gitu. Nah sekarang mungkin saya merasakan gini, pencapaian di usia 40 ini sekarang secara sosial saya mendapatkan amanah gitu ya, amanah di lembaga yang
yang saya hormati gitu, dan itu menurut saya tuh amanah yang sepertinya di usia saya sekarang di 40 ini memang sudah seharusnya saya ada di situ gitu. Ada di situ gitu ya, mendekat ke situ gitu, karena apa ya, secara hierarki sosial gitu, orang-orang di sana itu mendapatkan tempat strata, meskipun tidak tertulis secara ini ya, maksudnya mendapatkan tempat yang lebih dihormati gitu. Mereka itu, saya bergabung dengan para guru lah, dengan para ustadz gitu ya. Nah, sekarang tuh saya dapat amanah di situ nih, di usia sekarang, di usia 40 ini saya mendapatkan amanah di situ. Rupanya Allah sudah menunggu sekian lama nih, saya menunggu sekian lama mau jadi apa sih ini di usia ini gitu ya, dengan pengalaman usaha sudah. Tadi Pak Asep sebutkan di dunia literasi sudah, saya sudah menggeluti dunia literasi itu sejak SMA, SMA kuliah gitu ya, jadi penulis, jadi segala macam lah pokoknya di dunia literasi udah pernah gitu. Nah, dan alhamdulillah sekarang dengan amanah baru ini saya merasa, oh ini mungkin ini kematangan sosial yang Allah kasih ya, yang Allah kasih di saya di usia sekarang, meskipun pada hal-hal yang lain yang tadi saya sebutkan, kematangan ekonomi mungkin tidak sebegitunya, kematangan emosi juga saya merasa sekarang saya lebih matang secara emosi. Saya tidak lagi reaktif, saya tidak lagi menyikapi sesuatu itu saya harus pikir-pikir dulu bagaimana reaksi saya untuk menyikapi sebuah kejadian gitu. Konflik misalkan. Nah, konflik misalkan, saya akan menimbang dulu tuh di mana saya akan berdiri, di mana saya akan mengambil posisi, saya akan plus minusnya akan saya pikirkan terlebih dahulu gitu kira-kira. Dalam arti kata lain sudah mendapatkan pelabuhan yang pas begitu ya. Ya Allah alam ya pas atau tidak ya, tapi saya jalani saja dan sepertinya ini yang terbaik gitu. Selama sepertinya saya nyaman gitu ya, nyaman di amanah tersebut, jadi bisa dikatakan ini pas untuk saat ini. Oh, gitu. Masya Allah. Jadi setelah menjadi penulis tadi ya di dunia literasi, dunia perbukuan dan sebagainya, pengusaha juga sudah begitu ya. Pernah. Nah, sekarang dengan amanah yang ada, Pak Dhani merasa ini lebih pas sekarang di usia puncak mungkin ya, usia yang memang apa nih yang mau dicari lagi begitu. Ya, betul. Dan mudah-mudahan amanah yang diemban oleh Pak Dhani Allah ridhoi, Amin. banyak manfaatnya begitu ya. Amin. Nah, jadi apa nih yang kira-kira mau di-share ke teman-teman sahabat ngaji cerdas dari pengalaman yang begitu banyak Pak Dhani? Ya. Sedikit aja. Sedikit ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, pertama, ketika kesuksesan meraih antum semua, jangan terlena dengan kesuksesan itu tuh. Jadi pikirkan ketika momen itu pergi. Jadi ketika antum sukses, jangan nyaman lah pokoknya, jangan nyaman. Misalkan di hal ekonomi misalkan, ketika antum punya gaji banyak, pikirkan suatu saat antum tidak akan berada di posisi itu selalu gitu. Jadi perbanyak keranjangnya, perbanyak metode-metode menghasilkannya gitu. Jangan udah nih karena sudah dapat penghasilan banyak, udahlah yang lain biarin aja ininya, tapi jangan berhenti berinovasi mungkin gitu ya kalau ya. Supaya nanti ketika pas survive banyak simpanan yang bisa dikeluarkan, amunisi yang bisa dikeluarkan gitu. Jadi lebih ke manajemen keuangan begitu ya, finansial begitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi sahabat ngaji cerdas, jadi nanti di usia muda mungkin belasan tahun, 20-an begitu ya, mendapatkan rezeki banyak, mungkin dari internet, jualan atau dari manapun itu, diatur begitu ya, betul. Disimpan. Mungkin nanti kebutuhan-kebutuhan ke depan. Kalau sekarang kan isunya di Prancis, di mana suruh bertahan berapa jam tuh? 72 jam. Nah, mungkin begitu ya Pak Dhani ya. Nah, sekarang
kayak yang lebih senior nih. Duduknya beda. Duduknya beda. Beliau nih, saya juga belum banyak profiling nih soal Pak Ayi nih. Yang jelas beliau berkecimpung di dunia usaha lah begitu ya, dan pengalaman juga di Baitul Mal ya. Kalau sahabat ngaji cerdas, kalau belum tahu Baitul Mal nanti Google aja. Spill sedikit, Baitul Mal itu adalah mengelola harta umat begitu ya. Kurang lebih begitu, betul Pak? Nah, beliau ini juga berpengalaman di situ. Pak Ayi sedikit saja nih, di usia yang sudah memuncak ini ya, 40 tahun. Nah, satu lagi nih. Ini kalau bikin kakak, yang paling penuh kolom barisan ini beliau. Ya. Kalau saya anak 3, anak 4. 2 ini paling dikit. Ini 6. Apa 7? 6. Menuju 7 insya Allah. Masya Allah. Banyak warganya ini. Jadi Pak ini selain yang lebih senior, beliau juga lebih padat penduduknya ya, gitu ya. Jadi mungkin bisa dikasih juga, apakah nanti sahabat ngaji cerdas mau menikah terus punya anak berapa begitu? Apa udahlah pokoknya nyepam aja yang penting gitu ya. Dapat anaknya berapa insya Allah itu rezeki begitu ya. Begitu ya. Silakan Pak Ayi, perkenalkan namanya, terus kegiatannya, kemudian apa nih pesannya di usia 40 tahun ke atas ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, nama Ayi Safaat ya. Oh, Masya Allah. Ayi Safaat. Ya, kalau butuh Safaat boleh main ke rumah. Nanti dikasih parfum. Dikasih KTP karena ada Safaatnya di situ. Ya, saya dari Banten ya, Sunda juga. Sama kayak Kang Dani. Terus kemudian ngomong-ngomong soal usia 40 ini. 40 berapa jadinya? Oh, 40 ya. Saya kalau 81 itu berarti jadi 40 pas ya. 44. Aduh, iya susah ya. Memang kalau udah tertulis ya 44 ya. 44. Tetapi kita juga mungkin sudah pernah mendengar tentang ada perhatian khusus dalam Al-Quran terhadap usia 40 ini. Ada perhatian khusus ya. Yang saya dengar juga, ini mungkin jadi bisa dijadiin pelajaran bagi para pemirsa atau yang ada di sini, sahabat ngaji cerdas ya kan, bagi yang belum nyampe di usia 40 ini. Jadi usia 40 itu adalah usia yang di situ habit kita itu seperti sudah terkunci gitu. Jadi seperti apa kita di usia 40, maka itu yang akan terjadi selanjutnya. Saya dapat pelajarannya adalah ketika Rasulullah SAW itu mulai bertahanus itu di usia 37 kalau tidak salah ya, 3 tahun sebelum diangkat menjadi nabi itu. Nah, saya ngelihatnya di situ sebuah pelajaran bahwa ya disitulah letak kita benar-benar harus itu di waktu maksimal untuk introspeksi diri. Apakah kita ini sudah sesuai dengan yang seharusnya tujuan hidup kita apa gitu. Jadi itu tuh harus benar-benar kita kuatkan di situ supaya ketika ketemu 40-nya itu yang katanya akan sulit lagi berubah itu benar-benar tidak ada kesulitan untuk bisa merubah itu gitu. Karena sebelum 40-nya sudah disiapkan gitu ya. Dan kalau bisa lebih muda lagi, di usia 20 sudah berilmu, sudah matang, sudah punya rencana-rencana, maka itu insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Itu sih di usia 40, karena saya juga sudah merasakan sendiri ya, berarti udah 4 tahun di kepala 4 ini memang jadinya agak sulit tuh merubah kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah terjadi gitu ya. Walaupun insya Allah namanya berusaha tetap dilaksanakan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin tetap karena Allah itu Maha mendengar, tinggal kita minta saja sama yang di atas, insya Allah berjalan. Itu sih kalau usia 40. Nah, di usia 40 itu kan tadi disinggung oleh Pak Chandra, dunia pekerjaan sulit bersaing dengan yang lain begitu ya. Karena bersaing dengan yang angkatan muda begitu. Nah, enaknya tuh usia 40 ke atas tuh ngapain gitu kalau untuk Maisa cari uang itu mau bisnis kah, kerja kah, atau kayak Pak Chandra pengangguran 17 tahun tapi dapat income gitu. Iya, Pak Asep, pertanyaan itu mungkin bukan pertanyaan yang tepat untuk saya ya, tetapi saya ada sedikit jawaban lah ya. Qadarullah saya di usia
25 sampai ke 5 tahun yang lalu, saya mendapatkan di satu tempat pekerjaan di dunia telekomunikasi ya, yang mungkin kalau dilihat dari sisi angka itu ya lumayan lah ya gitu ya. Bisa untuk yang kita mau ada gitu ya. Nah, tetapi memang kalau pertanyaannya seperti apa sih yang dimaui di usia 40, dan mungkin kalau kita generalisir lagi bahwa seperti apa sih sebenarnya di setiap tahapannya itu dari sisi kemanusiaan kita gitu ya. Pastinya kita itu akan mencari ketenangan dan kebahagiaan ya. Di semuanya, di semua rentetan umur itu gitu. Nah, mungkin itu yang harus selalu dikondisikan. Jangan sampai ada pemaksaan-pemaksaan, kita pengennya duit banyak tetapi hidupnya itu tidak tenang, tidak bahagia gitu. Nah, itu tuh benar-benar harus divalidasi sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalau saya tuh sering ketika mencoba refleksi gitu ya, ketika menemukan kejenuhan atau apa gitu, sebenarnya saya ini sedang ngapain sih? Itu tuh yang sering terlintas. Terus apakah saya ini sedang berjalan di dalam koridor tujuan hidup saya gitu. Nah, itu tuh yang sering saya temukan obrolan di dalam diri pribadi gitu ya. Makanya ketika 6 tahun yang lalu saya dari dunia telco, saya putuskan untuk berhenti ketika saya melihat beberapa teman yang mereka itu saya ngelihatnya kok ada gitu satu komunitas, mereka hidup di situ yang kerjaannya itu baca buku, terus kemudian ngaji sama guru, habis dapat ilmu dia sampaikan ilmunya kepada anak-anak didiknya gitu. Di situ kok bisa ada kehidupan yang seperti itu gitu. Kalau kita mau runut lagi balik kepada tujuan hidup kita itu mau ngapain, kok saya ngelihatnya di situ nikmat banget gitu. Nikmat banget. Akhirnya di 6 tahun yang lalu itu saya memutuskan untuk pindah kondisi kerjaan, tidak lagi di dunia telekomunikasi tapi saya masuk ke dunia pendidikan. Masya Allah. Nah, disitulah saya merasakan dari usia 40 tahun saya hidup itu, saya ngerasain benar-benar ketenangan itu saya dapat di situ. Dan satu lagi yang mungkin jadi dibilang tolak ukur juga nggak pas, saya di waktu kerja yang penghasilan bisa dibilang lumayan oleh diri saya sendiri itu, ya yang namanya sakit itu sering gitu. Tetapi ketika saya ada di posisi yang baru kemarin itu benar-benar sakit itu sepertinya ditiadakan gitu. Masya Allah. Sampai saya tuh ketakutan sendiri, saya bilang apakah ini bentuk istidraj gitu ya? Apakah Allah menguji saya dengan, bukan menguji, apakah melaknat saya dengan, ya dibiarin aja gitu, banyak maksiat misalkan, tapinya tidak dikasih sentilan dengan sakit. Saya sampai berpikir ke situ gitu, karena kok kayak nggak pernah sakit gitu. Soal itu salah satu yang saya dapatkan gitu ya. Tapi satu lagi mungkin tentang usia 40 itu, kembali kalau sekarang ditanyakan seperti apa sih yang nikmat dijalankan di usia 40, balik lagi ke tujuan sih kalau saya. Jadi kita benar-benar harus meriset, harus menilai atau kembali mengukuhkan apa tujuan hidup kita itu gitu. Jadi kalau tujuan hidup kita sudah kita tentukan, maka di usia 40 itulah, ya nggak harus di usia 40 sih, tetapi di usia di situ maksimalnya lah gitu, harus benar-benar kita udah firm terhadap diri kita bahwa kita sedang hidup menuju tujuan yang kita mau tempuh itu. Masya Allah. Gitu. Agak padat ya. Jadi usia menentukan ini ya. Bobot ya. Luar biasa. Beres. Iya, 67 kilogram. Sekarang perlu nggak sih orang yang udah usianya 40 ke atas kayak nongkrong bareng, ngumpul sama temen-temennya, kan begitu ya? Kalau pada umumnya kan
mereka punya komunitas mancing bareng, Hmm. komunitas burung bareng gitu ya. Apalagi macam-macam kan gitu. Perlu nggak sih ngumpul bareng malam-malam nongkrong apa gitu ya? Kan kalau aktivis, kalau pendakwah kan cuma dua Pak, istri tahunya kalau keluar, suaminya keluar. Kalau nggak dakwah, cari nafkah gitu ya. Nah, perlu nggak sih masih nongkrong-nongkrong kayak anak-anak muda yang usia 2, kan takutnya merasa masih muda terus Pak. Masih muda terus, kemudian nongkrong biasa atau apa. Gimana? Dari Pak Iri terus balik lagi. Oh gitu ya. Putar Siap. lagi, terus udah. Ya, kalau ditanyain ke saya balik lagi. Kalau di dalam aktivitas apapun itu kita mendapatkan yang kita tuju tadi, tujuan kita ada di situ, nongkrong. Tetapi kita ada tujuannya nih. Dalam nongkrong ini kita pengen satu silaturahim pasti itu mah ya. Yang kedua misalkan kita pengen menyampaikan sesuatu. Terus kita mungkin juga kalau punya bisnisan jadi sebagai orang-orang yang akan kita prospek gitu ya. Itu mah jadi kalau yang namanya nongkrong mah ya seperti sebuah alat gitu ya. Jadinya boleh enggaknya itu bukan karena nongkrongnya, tetapi apa materi tongkrongan itu baik. gitu. Tapi yang penting ada manfaatnya. Walaupun nongkrong di perumahan apa yang penting ada manfaatnya. Begitu ya. Siap. Baik. Kalau Pak Dhani boleh Pak, ini mic-nya dulu. Bener. Maklum ya, belum ada sponsor lagi. Nongkrong di usia 40 ya, sama sih sebetulnya seperti yang Pak Ai bilang barusan, ketika punya target dan tujuan, selama itu tidak melampaui batas-batas syariat, saya rasa masih diperlukan karena Bentuk sosialisasi. ya butuh, kita juga makhluk sosial itu melekat seumur hidup ya. Berapapun usia kita tetap butuh bersosialisasi. Walaupun kitanya apa kalau orangnya nggak mau ketemu orang? Introvert. Ya introvert. Ya balik lagi tuh konsep introvert tuh gimana ya? Selama masih bisa ditolerir, saya pikir nggak masalah sih introvert untuk diri sendiri ya. Tapi ketika jadi makhluk sosial adalah sebuah keniscayaan bahwa kita adalah makhluk sosial, dan itu pun diatur gitu ya. Agama kita mengatur agar kita bersilaturahim, agar kita menyambung tali silaturahim dengan siapapun gitu. Nggak ada masalah sih. Gitu kira-kira. Berarti yang penting bagaimana negosiasi dengan orang rumah ya. Ya betul. Betul ya. Sampai kebanyakan nongkrong, lalai di rumah atau di rumah kurang perhatian kan, Aduh. repot juga. Ya. Kalau Pak Chandra, jangan Pak Chandra tempat nongkrong lagi nih. Ini konteksnya tadi nongkrong malam ya. Soalnya kalau malam itu kan Pak, Aneh sering ngomong ya, kalau ngomongin malam itu kan sebenarnya kita boleh keluar malam atau boleh begadang, itu cuma 3 hal. Ini dari guru saya juga lah. Intinya satu itu nuntut ilmu. Jadi kalau misalnya kita nongkrong belajar nih, misalnya Pak Ai atau Ustadz Ai ini yang paling senior tadi kan, kita nyimak gitu, itu boleh gitu kan, nuntut ilmu. Terus yang kedua ngurusin umat. Jadi misalnya Kak Dedan tuh bilang dakwah gitu loh, terus kita misalnya ada sesuatu yang memang kita harus diurusin umat nih gitu, misalnya ada rapat atau apalah gitu loh, suro atau apa, nah itu boleh nih itu. Yang ketiga itu bercanda dengan pasangan gitu. Jadi itu nggak nongkrong dong. Iya, cuman kalau misalnya kita anggap aja lagi konflik nih, kita ini yuk di kafe, oh ya udah gitu, kita selesaikan, itu boleh dong gitu loh kan. Konteksnya dengan pasangan. Maksud saya kan begini, ketika ada negosiasi dengan orang rumah, kan kita juga, misal para bapak-bapak pada umumnya ya, pulang kerja capek, mungkin sambil refreshing nongkrong di luar dan sebagainya, kan begitu Pak. Iya, itu makanya saya bilang tadi saya taruh di akhir Pak. Antum sensi sih di akhir, padahal mereka taruhnya. Ini kan terakhir, tapi kan 2 konteks awal itu kan sebenarnya kan menuntut ilmu dan ngurusin umat gitu. Kayak misalnya mungkin sahabat Ngaji Cerdas tahu lah, ini kenapa di sini gitu kan. Sebenarnya kan ini kan satu sisi saya pengen belajar dari senior saya gitu, sama junior tapi senior juga sih sebenarnya secara ilmu. Nah itu juga betul ilmu. Terus yang kedua juga kan saya kalau dibilang ngurusin umat, ya memang alhamdulillah sih gitu loh. Maksudnya kan di sini nggak ada yang maksiat gitu kan. Jadi poinnya 2 poin itu di sini malam-malam aja masih ada gitu Pak. Jadi kalau misalnya istri memang lagi istilahnya aman lah gitu loh, ya udah gitu. Jadi intinya
Sederhana itulah. Cuma Iya. kalau poinnya nongkrong, ngopi atau apa gitu loh. Ya kalau saya balance aja sih Pak, antara ngaji sama ngopi gitu loh. Oh, Masya Ngaji mulu, ngopi mulu, ngaji gitu loh. Itu aja sih Pak. Luar biasa ya, agak ini ya, usia masih muda ya, luar biasa. Nah, menurut bapak-bapak sekalian nih, kalau zaman kemasan Islam itu kan ketika Muhammad Al-Fatih usia 19, antara 19 sampai 23 begitu ya, sudah mumpuni ya, maksudnya sudah menaklukkan satu daerah, Konstantinopel, usia 20-an begitu ya. Nah, kemudian kalau di compare dengan zaman yang sekarang, usia 20-an itu bingung. Lulus kuliah belum, mau nikah iya, tapi belum siap. Ya, nafsu udah diubun-ubun begitu ya. Nah, sekarang zina ada pidananya. Nah, kira-kira nih Pak, untuk mengantisipasi itu, kemudian punya masukan-masukan, misal, wah saya mau menikah nih di usia muda, tapi belum ada modal. Saya nanti aja kejar karir begitu ya. Nah, dari Bapak ini kan pengalamannya beda-beda nih. Nikahnya di usia berapa, kemudian mitigasinya, kira-kira saya mau punya anak 11 gitu ya. Kira-kira saya punya anak 2 aja kayak Pak Chandra ya. Terus kira-kira saya punya anak laki perempuan itu gimana tuh caranya? Kan ada metodenya kan begitu ya, ada ilmunya, betul nggak? Oh iya. Nah, dari Pak Chandra muter lagi gitu aja terus ya. Nah, Pak Chandra, menurut Pak Chandra nih, dengan era yang sekarang, era keterbukaan informasi ya begitu ya. Sekarang itu bukan lagi zamannya kita cari informasi, tapi bagaimana kita menyaring informasi. Bener nggak Pak? Betul. Menyaring begitu ya. Nah, bagaimana sekarang itu idealnya orang mau menikah Pak? Kalau misalkan mereka kerjaan susah, uang belum terkumpul, sedangkan IO wedding itu lumayan ya paket-paketnya ya. Misalkan paketnya sekian, nggak pakai nasi, snack doang begitu ya untuk tamu. Nah, itu gimana Pak? Silakan Pak. Nah itu, ini panjang nih, pertanyaannya taruh di simpel sini. sih gitu loh. Ini pertanyaannya simpel, tapi jawabannya panjang. Yang nggak usah panjang-panjang dikit aja. Gimana ya cara menyederhanakan pertanyaan ini ya? Jadi tentang Jawaban. gini aja deh. Tadi ngomongin Muhammad Al-Fatih, terus kondisi sekarang. Iya, itu sebenarnya kalau secara zaman sebaik-baiknya pasukan Pak, zaman saat itu gitu kan. Itu harus di Hadis-hadisnya. Ratu Tahana Konstantinia. sebaiknya pemimpin ada sebaiknya pasukan gitu kan. Jadi antum compare ke sana sampai sini itu sangat berbeda. Itu satu. Jadi kalau aneh menyederhana gini, prosesnya sebenarnya cuma 2 ya. Proses anak-anak ada sampai istilahnya sampai ke proses matang ya. 2 proses lah. Kalau kita mau framing 2 ya. Jadi matang itu adalah istilahnya kalau di ini dari ustadz ada rusda ya. Misalnya mereka matang itu udah bisa membedakan salah dan benar gitu loh. Dan matang itu bisa mengelola segala sesuatu, baik itu keuangan, baik itu sosial atau apa tuh udah matang, tuh udah rusda. Nah, nggak ada tahapan kayak sekarang, ada ini dulu, terus ada puber, ada remaja, ada ini kan panjang tuh. Nah, kalau ngomongin masalah 2 part itu antara anak dan matang, itu kan kalau zaman Al-Fatih dia kan nggak langsung menang Pak. Di belasan itu dia sempat jadi raja, cuman nggak berhasil kan. Akhirnya dicoba lagi lah gitu loh. Cuman di usia belasan aja, entah itu 15 atau apa, dia udah memimpin pasukan gitu loh kan. Ya elah zaman sekarang masih main Roblox kali jam segitu sama wow gitu kan gitu loh kan, screening time TikTok atau apa gitu. Apa nama gamenya tuh? Ya itu jauh banget gini ya itu. Usia 20. Nah, cuman kita belah aja antara kekanakan sama matangnya itu 2 tuh zaman Al-Fatih. Nah, sekarang itu istilah matang itu kalau dibilang saya nikah umur 25, 30, 35. Jadi bisa dibilang mereka kematangannya itu lama, Pak. Nah, itu yang kalau bisa zaman sekarang ya. Nah, kan PR-nya itu gimana ketika saya sebagai orang tua menyiapkan anak saya itu usia matangnya lebih cepat. Kayak Muhammad Al-Fatih tadi. Iya, jadi itu dia. Cuma Baik kalau ke pendidikan ya. iya, kita balik lagi ke situ. Jadi memang harus menyiapkan itu, dan Muhammad Al-Fatih itu kan antum paham banget lah berapa tahun gitu kan, berapa 1, 2 Sultan Berapa generasi? 1, 2 ya berapa generasi gitu. Nah, itu kan atasnya nyiapin. Cuman poinnya antara zaman dulu sama sekarang itu tingkat kematangannya beda. Jadi kalau zaman sekarang saya akuin saya aja matang mungkin usia 30 gitu kan, baru saya tahu oh ini tuh Tinggal halal, dipetik ini ya? haram gitu Tinggal kan. dipetik ya. Iya, Udah matang. itu dia kematangan berpikir gitu. Nah, cuman itu Pak poinnya. Jadi sekarang itu kematangannya telat, dan
gimana kita nggak ngomongin masalah evaluasi kemarin ya, tapi kita sebagai orang tua yang apalagi anaknya 6 atau 7 gitu kan, itu gimana supaya proses matang itu bisa lebih cepat gitu. Itu aja sih poinnya. Itu gimana kita harus menjadi orang tua seperti apa sih yang istilahnya nggak perlu wasting time gitu loh. Kita bisa menyiapkan seperti Muhammad Al-Fatih, itu PR sih sebenarnya. Kalau saya gitu. Masya Allah. Berarti gara-gara kematangan tadi ya. Kalau Ya, Bapak Chandra. matang berpikir. Bapak Chandra sendiri nikah usia berapa tahun? Oh, ditanya menikah ya. Nikah tuh dulu awalnya maunya 25 Pak. Kayak Akhirnya? Rasul. Cuma udah hamil 1 bulan gak jadi. Oh, Akhirnya 27 gitu. 27 baru nikah. 7. Jadi 2 tahun galau dulu lah gitu loh kan, baru time healing 27 nikah. Jadi 27. Berarti anak yang besar sekarang usia Sekarang 12, 13. usia 12. 12 mau ke 13. Jadi adaptasi setahun langsung tokcer lah gitu. Masya Allah. Berarti ketika anaknya usia 20 tahunan, nah tadi yang seperti Muhammad Al-Fatih, berarti Pak Chandra usia berapa? Berarti kalau 20 tahunnya tinggal di ini aja 27, kalau 20 berarti 47-an lah ya. Berarti mau mendekat 50 ya? Mau mendekat 50. Nah, sahabat ngaji cerdas, sampai usia 50 Pak Chandra masih punya tanggungan. Kalau belum nikah kan? Kalau belum nikah ya. Iya. Makanya sahabat ngaji cerdas mendingan nikahnya lebih awal aja. Bener nggak? Iya, setuju. Betul kan? Tapi balik lagi dengan tingkat kematangan yang sesuai gitu loh. Iya. Ya PR-nya kan di situ Ya, pendidikan. Jadi semakin mundur, makin tua, kemudian jajanan, makanan, konsumsi orang zaman sekarang itu kan bikin orang cepat sakit, Pak. Iya. Benar nggak? Udah sakit-sakitan, anaknya belum nikah, banyak biaya, begitu ya. Berarti seperti Pak Chandra di awal, harus di-plan. Berarti 10 tahun ya plan-nya ya. Iya. Lama ya, 20 tahun. Iya. Oke, berarti kembali ke perencanaan nih, luar biasa Iya. nih Pak Chandra. Nah, sekarang ke Uda nih, Ustadz Dhani Ardiansyah. Beliau anaknya 4 laki-laki semua. Itu memang disengaja pengen laki-laki semua bibitnya, atau memang asal nyempam aja atau gimana itu? Untuk menyiapkan pasukan kan begitu ya. Anak ya, Nah, anak. pertanyaan yang sama Oke. dengan Pak Chandra. Baik, Jadi baik. masih ingat ya pertanyaannya ya? Masih. Nah, silakan Pak. Ya, pertama anak 4, laki-laki semua tidak direncanakan. Allah kasih empatnya laki-laki semua, dan karena Alhamdulillah. proses kelahirannya melalui operasi maka harus dibatasi, kata dokter gitu ya, kata dokter. Oh, sudah limit ya? Iya, sudah kata dokter begitu. Iya. Terus nasihat untuk anak muda ya, kayaknya pertanyaannya memang ditujukan untuk kru ngaji cerdas ini sepertinya ya. Jadi ini apa untuk anak-anak muda ini sesuai dengan ini saya ya, pengalaman gitu ya. Kalau antum bukan anak raja, antum bukan anak seorang ulama besar, Priai. maka menulislah. Artinya pertama berarti bukan anak raja itu bukan anak orang kaya, bukan anak ulama besar, berarti bukan anak kiai yang punya ilmu. Maka menulislah. Artinya menulis saya itu berarti segera menulis apa yang mau ditulis ya, berarti karya dalam hidupnya gitu kan. Kalau bukan anak raja, tidak punya kekayaan, maka segeralah mencari penghasilan untuk masa depan gitu ya. Kalau bukan anak ulama, antum nggak punya gen kecerdasan, maka belajarlah, jangan berleha-leha, karena di dunia ini tempatnya berlelah-lelah ya. Tempatnya bersantai-santai ya di surga nanti gitu. Itu untuk anak muda. Luar biasa. Sedikit, dalam dan padat. Luar biasa. Jadi mulailah menulis lah ya. Bukan menulis utang, kan? Berkarya ya. Berkarya. Menulis itu berkarya ya. Jadi untuk menyiapkan masa depan yang lebih panjang lagi begitu ya. Jadi dunia ini sementara tapi harus disiapkan sebaik mungkin. Betul. Nah, sekarang yang lebih berpengalaman ini. Ini tadi cara anak tadi gimana tuh? Belum terjawab. Enggak, itu datangnya dari Allah aja udah. Paham. Tips and trick. Atulah. Nah, Pak Ai memang punya keluarga berencana supaya banyak tuh anaknya. Kemudian itu ya satu. Kemudian tadi ya usia yang ideal menurut Pak Ai di zaman sekarang untuk orang berumah tangga itu seperti apa? Kalau melihat kondisi yang zaman sekarang ya, yang usia 20 tahunan itu menikah belum siap. Pekerjaan belum dapat begitu ya kan, kuliah misalkan dia belum lulus, kemudian walaupun pekerjaan ya kita tahu lah gaji UMR sesuai daerahnya.
apalagi yang dengan biaya hidup sekarang begitu ya. Itu menurut Pak Ai melihat seperti itu, idealnya menikah tuh kapan? Melihat tinjauan kondisi, kemudian tinjauan syar'inya kalau bisa ya, begitu ya. Nggak apa-apa nikah ntar rezeki juga ada begitu. Iya, iya. Kalau ngelihat di kondisi sekarang ya, sepertinya memang, apalagi kita mungkin sudah lumayan terpapar tentang keilmuan ya. Iya. Tetapi kalau kita mau coba di matchingkan dengan kondisi kekinian, memang agak rumit gitu ya. Agak rumitnya, tantangannya memang jadi besar gitu. Artinya kondisi sekarang yang tahapan itu sepertinya memang dikondisikan untuk menjadi lambat menikah itu, yang pasti itu harus disadari dulu tuh. Harus disadari dulu gitu. Itu benar-benar kita harus tahu tuh bahwa yang seperti itu tuh sebenarnya kurang pas gitu ya. Ya tadi aja baru umur 50 berapa tadi Pak Chandra baru akan nikah anaknya gitu ya. Berarti kan nanti dan masih punya tanggungan gitu ya. Dan itu kalau sehat Pak, belum misalkan Iya. encok datang, Betul, asam Pak. urat gitu ya. Terus apalagi yang sekarang udah dikeluh Pak? Nah, itu kan. Beliau 2 anaknya. Gimana saya coba? Nah, ya, tinggal. Nggak kerasa, Pak. Karena terlalu banyak masalah yang diurusin, jadi nggak kerasa nih. Jadi sahabat ngaji cerdas ya, kalau usia udah 40 tahun, mesti ada kerasa-kerasa tuh. Makanya banyak olahraga deh, ya. Apalagi yang badannya berat-berat ya. Lanjut. Iya, iya. Jadi intinya sih, kalau ini peruntukannya adalah untuk teman-teman yang di posisi yang belum nikah nih, segera ilmui aja tentang menikah itu gitu ya. Semoga dengan memiliki ilmu tentang menikah itu nanti akan memacu kita untuk mempersiapkannya gitu. Karena menikah kalau dibilang harus menikah aja dan rezeki turun, nggak bisa gitu juga gitu ya. Tetap dipersiapkan. Tetap dipersiapkan. Yang pertama pastinya ilmu gitu. Nikah itu buat apa sih gitu? Untuk memperbanyak keturunan doang kan enggak ya. Repot kalau gitu mah sama kayak ya sama kayak yang kakinya 4 apalah ya kalau hanya untuk keturunan banyak gitu. Tapi kita punya tujuan gitu. Karena yang lebih penting lagi adalah ketika nanti kita punya keturunan itu mau diapain tuh turunan itu, keturunan kita. Itu juga yang benar-benar harus kita siapkan. Jadi bagi yang belum menikah, ilmuin dulu gitu. Ilmuin dulu. Tujuan menikah dan akan apa setelah menikah. Dan untuk di zaman sekarang ilmu tentang itu tuh sudah melatak orang sudah bilang ya. Tabu gitu ya. Banyak pisan ilmu seperti itu, jadi ke arah sanalah hidupnya digiring diri kita pribadi. Jadi melakukan sesuatu dengan ilmu. Kalau ditanyakan di usia berapa kayak gitu Relatif. Sangat relatif ya, dengan berarti dengan selain persiapan materi begitu ya. Juga ilmu tadi didasari. Betul. Jadi nikah itu bukan karena nafsu, betul, tapi karena ibadah begitu. Makanya dialasi dengan ilmu. Apa sih? Kadang memang bekal itu justru orang tuh sibuk dengan bekal materinya begitu ya. Buat wedding organizer-nya berapa begitu ya. Terus beli perabotan rumah tangganya apa aja begitu ya. Tapi mereka lupa untuk menyiapkan bagaimana menjadi istri yang baik atau menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi ibu dan bapak yang baik begitu. Di situ yang kurangnya begitu ya. betul, betul. Tapi sekarang udah ada itu loh dari KUA, tepok sakinah. Iya. Nah, kebayang nanti kalau ilmunya itu doang ya kan, jadi apa ya kan? Ya. Nah, selain tadi ilmu mungkin masih banyak dipelajari ya di buku, di literasi, di buku-buku mungkin atau video-video di YouTube. Banyak ilmu-ilmu parenting gitu yang harus juga diikuti karena bagaimana siro ya, maksudnya Rasulullah SAW juga di situ banyak yang bisa kita ambil. Justru di situ kan, masya Allah, bagaimana beliau menjadi suami yang baik, menjadi pemimpin yang baik juga kita bisa pelajari. Nah, juga misal mereka sahabat ngaji cerdas yang ingin menyiapkan materi begitu ya, belum punya pekerjaan nih sekarang yang lagi nonton, pengen mendapat tambahan. Kira-kira barang ini bisa dijual nggak? Kita seling aja. Menarik kan, gitu. ini. Nah karena gini sahabat ngaji cerdas ya, ini di depan ini
Mungkin buat usia 40-an cocok juga ini kan ya? Cocok bisa. Cocok. Spill pelan-pelan nih Pak. Selain sahabat ngaji cerdas bisa beli ya, ini juga bisa jualin. Nanti hubungin aja nih nomor ngaji cerdas ya. Bisa jualin, bisa jualin ya? Bisa, sangat bisa. Mau dikirim ke Zimbabwe, ke Uganda, ke mana bisa lah insya Allah, selagi ada kurir ya. Jadi sahabat ngaji cerdas perlu diketahui bahwa parfum ini bukan sekedar parfum. Jadi kalau misalkan sahabat ngaji cerdas beli ya atau borong, ini itu untuk 100% hasilnya untuk wakaf ya. Wakaf ini wakaf produktif ya. Wakaf produktif. Jadi untuk wakaf pendidikan insya Allah. Jadi misalkan beli, wanginya dapat, pahalanya dapat. Apalagi kalau mau ngejualin, insya Allah wanginya dapat, pahalanya dapat, uang juga dapat ya. Dapat insya Allah. Nah itu bisa buat ongkos nikah itu. Nah kalau produk knowledge saya kurang paham nih nanti karena bosnya adalah Pak Ayi nih, ya senior kita ya usianya. Jadi kalau ada yang mau silakan hubungin, ada nomornya ya. 0821 1315 5743 kalau nggak salah ya. Insya Allah harganya di bawah 100 ribuan. Di bawah 100 ribuan. Ya, kayak di TikTok ya, di bawah 100 ribuan ternyata 90 ribu. Nah ini ya pokoknya nggak sampai 80 ribu, 70 ribu nggak nyampe. Nggak nyampe. Dan dapat 2. Kalau yang ini ya, kalau yang ini lebih murah lagi. Tapi saya lebih rekomen yang ini karena ini untuk ayah, ini untuk bunda, gitu ya. Insya Allah buat diranjang juga cocok ya. Awet itu, bisa 6 itu anaknya ntar. Silakan dijelaskan dulu nih, apa keunggulannya, wanginya berapa jam, misal dari jauh udah 7 meter udah kecium wanginya begitu. Ya, silakan dijelaskan Pak Ayi. Baik, bismillah. Yang pasti ini kemasannya oke ya. Jadi kalau kita untuk ngasih hadiah menggunakan ini aja udah enak banget nih. Kita jauh nih dari orang tua, mau ngirim buat orang tua, tinggal calling aja ya nomor yang tadi tuh, langsung ke orang tua dan insya Allah akan seneng banget karena aromanya ini nih menarik banget nih teman-teman. Yang satu nih ada Madinah. Madinah ini peruntukannya untuk ikhwan ya, untuk laki-laki. Terus kemudian untuk halwa, ini untuk yang perempuan, untuk akhwat. Nah ini untuk Madinah, kalau laki-laki pakai ini insya Allah akan keluar kawamahnya, jiwa apa, gentleman-nya. Nah, dijelaskan dulu kawamah, siapa tuh sahabat ngaji cerdas ada yang belum paham tuh kawamah tuh apa begitu. Dikit aja. Kawamah ya, kalau kawamah sih saya menyimpulkannya seni memimpin ya. Ya, seni memimpin. Ya, setiap kita adalah pemimpin dan dalam memimpin itu nggak bisa sembarangan, harus ada seninya. Masya Allah. Kadang ngalah, kadang menang. Lanjut ke parfumnya. Lanjut ke parfum. Oke. Parfum ini 30 mili. Jadi ini tuh kalau satu ini ya. Ini kan 2, harganya tadi di bawah 70 insya Allah. Terus kemudian kalau satu itu ya mungkin harganya cuma secangkir kopi tetapi bisa mengharumkan Anda semua selama 1 bulan. 1 bulan secangkir kopi. Coba kalau kopi mah sorodot 5 menit habis. Kalau ini sebulan wangi. Coba. Itu roll atau spray? Ini spray ya, spray. Mohon ini non alkohol. Ini ada alkoholnya memang. Oh, dikit ya, harus jujur ya. Padahal bahasanya absolut ya. Absolut. Ininya berarti buat sholat bisa nggak itu? Kalau tentang fikih penggunaan alkohol dalam parfum silahkan langsung dicari saja ya. Tetapi kalau dari kami, insya Allah dengan kandungan yang sudah disesuaikan, ini insya Allah masih bisa. Bagi kami ini sangat layak lah untuk digunakan sholat, tidak masalah. Tidak masalah, karena sudah ada apa tinjauan syar'inya begitu ya. Kami juga. Berarti aman untuk sholat. Sebenarnya absolut untuk spray itu biar ini ya. Kalau murni dia nggak spray begitu ya? Iya, kalau murni dia nggak spray. Terus kemudian juga ada fixatif. Fixatif itu juga kan yang dia membuat aroma itu jadi stabil gitu ya. Jadi ketika nyemprot itu nggak apa sih orang Sunda bilang nyegak gitu ya. Nggak tajam. Jadi itu sudah ada kandungan yang bisa menstabilkan aroma. Berapa lama wangi di kulit dan di pakaian? Oke, kalau untuk di kulit ini rata-rata masih di 6, itu sangat bergantung pada jenis kulit ya. Itu tuh nanti orangnya berminyak sering keluar keringatnya mudah kayak gitu-gitu tuh sangat berpengaruh. Tetapi kalau rata-rata insya Allah di 6 jam ya. Yang orang normal begitu ya? Betul. Tapi kalau di pakaian ini 8 sampai 10 jam. Bahkan kalau di indoor sih bisa lebih ya. Kalau penggunaan indoor. Bisa dijelaskan nggak, Madinah tuh memang kayak di suasana di Madinah atau emang nama aja atau gimana itu? Iya. Jadi ini Madinah ini
dirancang khususnya ya kalau bagi orang yang pernah umroh atau pernah main ke Raudhoh ya di Masjid Nabawi, insya Allah kalau nyium ini akan kebayang kembali tuh ketika berarti sujud. bisa mengobati kerinduan yang Iya. udah pernah umrah ke sana. Betul. Masya Allah. Bisa mengobati kerinduan, tetapi memang ini kadarnya sudah sangat disesuaikan dengan orang Indonesia. Oh, ya, Orang karena kalau di tropis, sana orang tajam kita. banget ya. Betul. Kalau di sini ini udah lebih lembut gitu, insya Allah. Nah, kemudian satu lagi untuk yang halwa, ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan wewangian wanita ya, tetapi Di rumah. mungkin di rumah. Iya, Kalau iya. wanita maya untuk pasangan, apalagi dihadiahkan sama ibu kita nanti memakai untuk ayah kita, Iya. masya Allah ya, Iya. untuk mertua. Nah, kalau ini mah aromanya agak manis, tapi ada spicy-nya. Kayak makanan ya. Waduh. Ada spicy-nya. Jadi ngeliat istri kayak pengen makan aja. Pokoknya. Juga sambal gitu. Hayang ngarundes ya. Ya, pokoknya mah. Iya. Insya Allah. Kalau ada 10 anjuran untuk pakai parfum itu buat apa aja? Buat apa aja? Satu, misalkan untuk ketemu siapa? Iya. Apa buat sholat atau apa? Yang pasti nih, kalau untuk yang ikhwannya digunakan untuk sholat ya. Kalau misalkan subuh-subuh nih, saya kebayang subuh-subuh kita pakai ini dulu, terus kita jalan. Itu orang yang ketemu di jalan, salaman sama kita yang masih ngantuk-ngantuk, nemu ini insya Allah jadi segar dia, insya Allah. Malaikat ikut tinggal belakang ya. Ikut itu ya. Iya, iya. Asal jangan itu aja. Malaikat siapa namanya? Ya, pertama buat sholat. Buat sholat. Kedua. ya. Buat sholat. Terus kemudian ini juga untuk di kantor insya Allah nyaman ya. Untuk di kantor nyaman. Kerja gitu ya. Jadi aromanya itu apa ya? Karena ada oud-nya kalau laki-laki dengan oud itu, walaupun ini tidak terlalu kuat ya, insya Allah elegan itu dapat. Kalau oud. Berarti cowok bisa ya, cowok banget ya. Laki bukan namanya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, ini juga sangat recommended kalau kita mau kondangan. Oh. Kondangan. Iya. Jadi makan rendang, wangi Madinah gitu ya. Iya. Mantap juga tuh. Jadi tambah nikmat Masya Allah. Oke. ketemu pelukan sama teman sama pede kita. Anda wangi apa nih? Iya. Dari Madinah ya? Salah satu jenis kita ya, Satu jenis ya. pelukannya. Iya. Lawan Bisa jenis. berabe nanti. Nanti bikin hajatan baru. Oke, yang keempat. Yang keempat, aduh, kita mau apa lagi nih? Keempat, aktivitas kita keseharian itu. Buat ketemu ustadz gitu yang ngaji bisa. Oh, masya Allah ya. Kalau ketemu ustadz, akan kemungkinan ditanya sama ustadznya ini mereknya apa? Mungkin akan ditanya gitu ya, karena mengingatkan ustadz ke Madinah, Raudhoh nih iya, gitu. iya. Kemungkinan Oke, jadi pokoknya pas banget. 4, 5 dan seterusnya. Ada satu lagi. Ini karena ini kan untuk laki-laki, untuk perempuan. Ini cocok buat diranjang gitu. Aduh, dirancang ya. Ini kalau untuk yang ranjang mungkin nanti boleh langsung hubungi nomor ini. Iya. Tetapi kalau malam-malam menggunakan ini jadi manis ya. Iya. Kebayanglah kalau manis kita nemu yang manis-manis itu pengennya di gimana sih ya, kayaknya aduh. Jadi yang belum nikah segera nikah pakai ini ya. Ya. Manis spicy. Ya, Masya Allah. Jadi selain dapat wanginya, dapat spicy tadi gitu ya, dapat gurih-gurihnya gitu ya, dapat pahala juga karena ini 100% wakaf produktif ya. Jadi usaha ini hasilnya 100% untuk wakaf ya, wakaf pendidikan ya, Betul. khususnya ya. Untuk Pendidikan dan lain-lainnya begitu ya. Dan silakan sahabat ngaji cerdas, kalau ada yang mau jualin, mau kirim buat keluarganya, atau teman-teman sahabat ngaji cerdas yang ada di luar sana, yang ada di Korea Selatan atau di Hong Kong, Taiwan segala macam, mau menghadiahkan untuk orang tuanya, kerabatnya, mohon. kirim alamatnya, juga kirim uangnya. Ya, jangan lupa kalau itu. Kita kirimkan barangnya, insya Allah ya. Sahabat ngaji cerdas, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi dari Pak Chandra yang lebih muda, Pak Ustadz Dani ya, dari parfum aja satu aja, siapa tahu dapat giveaway ya, gratis. Dari parfum Pak Chandra ada yang mau ditanyain? Ini dulu pakai ini, maaf. Ini aja nih saya, karena kan yang jawab beliau. Satu aja, dikit aja. Iya, kalau parfum ini gimana saya mau nanyanya? Intinya gini ya. Enggak, bahasanya tuh harus karena emang ini tuh apa senior banget gitu, harus diatur gitu. Dapat diranjang. Ya, bukan diranjang. Oh iya, ini apa namanya?
Kalau misalnya nih gitu loh, ini bukan tadi kan ngomongin kepala empat gitu loh kan, terus ngomongin masalah tadi anak muda yang belum nikah gitu. Nah kalau misalnya emang dijadiin mas kawin gitu loh, maksudnya apa namanya, atau dibikin seserahan ya gitu loh ya bahasanya ya gitu, seserahan berarti kan kalau parfum ini ada paket khusus lagi, varian lagi, atau memang cuman 2 doang, atau nanti untuk lengkapnya bisa kontak lagi gitu. Itu lebih ke arah nikah sih gitu. Masya Allah. Atau misalnya ragu nih wanita nih gara-gara nyium bau ini jadi wah udah yakin deh gitu loh. Bukan wanitanya sih, bapaknya sebenarnya. Barangkali kan nggak mau ke calon mertua gitu ya. Nah itu coba. Singkat saja Pak. Saya, Masya Allah. Kalau kebanyakan nanti biaya iklannya mahal. Nah itu sudah. Jadi parfum ini insya Allah kalau untuk seserahan kayak gitu-gitu ya, ini bisa dilihat langsung ya kondisinya, hitamnya hitam elegan gini, insya Allah ngedop, jadi insya Allah pas banget lah kalau mau dipakai seserahan. Tetapi kita juga punya varian yang kita khususkan untuk merchandise ya. Souvenir, betul. Jadi kemarin kita ada di pernikahan teman yang sudah menggunakan Walid parfum, dan dari situ malah jadi ada beberapa repeat order ya atas itu. Jadi nanya ini aroma apa, saya mau gitu yang aslinya, bukan yang souvenirnya gitu. Berarti memang ada kemasan khusus, harga khusus untuk souvenir. Betul. Dan juga bisa request custom, misalkan untuk seserahan dibikin parcel begitu bisa ya? Bisa. Ya, dan ini kan memang nanti juga ada plastiknya ya? Ada bungkus lagi. Ada plastiknya. Berarti lagi di sini. bisa Pak Chandra. Alhamdulillah. Oh, iya. Buat nikahan siapa Pak? Soalnya nanya seserahan. Selanjutnya itu. Oke. Sekarang Pak Dani nanya parfum sedikit aja. Parfumnya, oke. Mungkin sahabat ngaji cerdas kan selera parfumnya beda-beda nih. Mohon. Ya, jadi di rumah udah punya banyak stok parfum nih. Terus tapi pengen tertarik karena tadi filosofis yang diceritakan, kemudian karena konsep wakaf produktifnya. Itu kira-kira gimana kalau di rumah masih banyak stok parfum? Sekarang saya pernah mendengar ungkapan untuk parfum itu tidak ada yang mubazir gitu. Masya Allah. Atau gimana itu kira-kira? Masya Allah, Masya Allah. Ya ini pertanyaan keren nih. Jadi tidak ada kemubaziran dalam parfum itu keluar dari kalimatnya seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita tahu profilnya adalah orang yang sangat juhud ketika sudah masuk Islam ya. Tetapi keluar kalimat dari beliau bahwa dalam hal parfum tidak ada kemubaziran. Jadi kalau kita punya varian banyak di rumah, dijadiin stok untuk hari ini memakai ini, hari ini memakai ini, itu tidak masalah gitu. Dan itu malah dianjurkan, dan Rasulullah sendiri punya beberapa kesukaan ketika hidup di dunianya, adalah salah satunya parfum. Insya Allah. Ya, alhamdulillah nih, karena waktu juga nih Bapak-bapak ya, nanti kita mungkin ada episode selanjutnya soal parfum. Yang mau nanya selanjutnya nanti hubungi CS admin Ngaji Cerdas 0821 1315 berapa ya? 5743 ya. Nah, silakan. Intinya mau custom, mau ngeborong, mau buat merchandise, mau buat souvenir, buat mau agen, jadi agen, akikahan, atau ada DKM, ketua DKM mau naruh buat untuk di masjidnya, ada yang roll on ya. Yang roll ada yang roll on semua ada ya. Nanti buat taruh, misalkan ada muksinin, ada sahabat Ngaji Cerdas, saya mau buat wakaf juga lah. Taruh di masjidnya, tolong masjid ini begitu ya, taruh. Boleh ya? Bisa ya? Boleh, bisa. Nanti dibantu Bisa. didistribusikan. Atau mau request silahkan gitu ya. Bisa semua, insya Allah kita bareng-bareng beramal jama'i ya. Insya Allah ini wanginya dapat, pahalanya dapat gitu ya. Amin. Apalagi kalau buat diranjang, insya Allah dapat juga anak ya, begitu ya. Insya Allah. Saya Asepudin Anugrah, ada kurang-kurangnya mohon maaf. Dan Bapak tahu slogan Ngaji Cerdas apa? Waduh, sok, apa jadi tuh? tamu Ngaji Cerdas tapi nggak tahu. Ngaji Cerdas itu mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Ayatnya apa Pak? Lupa saya juga. Begitu ya. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, jangan lupa terus berpikir, karena tadi kita juga para pemikir. Karena kalau nggak dipakai untuk mikir, nanti jadi apa Pak? Mubazir. Jadi mubazir. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.